Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur milik Allah. Pada kesempatan hari ini, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kita semua. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada senantiasa selalu diberkati oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan nikmatnya, dan yang usaha dan lagi yang berusaha, semoga usahanya lancar, mulus dan lulus. Bagi yang belum punya pekerjaan atau usaha, saya doakan semoga cepat diberikan pekerjaan atau usaha. Pada kesempatan hari ini, yang insya Allah saya akan melanjutkan tentang kelanjutan sebagaimana video saya yang kemarin, cara untuk mengaktifkan tenaga dalam, yaitu tenaga dalam yang dipakai untuk pengobatan atau menolong, yang dijadikan sarana cukang lantaran atau jembatannya kita untuk membantu teman, kerabat, sahabat, atau orang lain yang sedang sakit. Hakikatnya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai jembatan. Kemarin menjelaskan tentang cara mengaktifkan tenaga dalam, yaitu untuk membantu dalam pengobatan. Nah, di sini di video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya menggunakan tenaga dalam apabila sudah aktif. Sedikit saya akan menceritakan tentang perjalanan saya. Alhamdulillah, sampai sekarang saya diberikan kesehatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Asli saya dari Tasikmalaya, Bandung. Saya sekarang berada di Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah saya merantau di sini mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang bagaimana kenikmatannya, harta, benda, uang yang berlimpah, harta yang berlimpah, itu
itu hanya panggung sandiwara yang dimana kita akan tinggalkan. Tapi rasa syukur saya besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki menambah keluarga baru. Banyak orang yang menganggap saya sebagai anak, sebagai kakak dan adik. Nah, disinilah saya bisa membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran itu penting dalam hidup. Alhamdulillah, dari tahun 2008 sampai sekarang saya dipercaya dan masih diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jembatan manusia atau orang yang memerlukan saya atau sakit. Alhamdulillah, saya bisa sedikit, bukan menyembuhkan, tapi menolong orang yang sakit. Entah itu dari santet, entah itu dari kalau dibilang orang Sunda itu teluh, kalau orang sini bilang, orang Kaili itu namanya doti. Dengan inilah saya membantu orang yang memerlukan saya atau orang sakit dengan menggunakan tenaga dalam. Saya sedikit bisa membantu orang yang sementara sakit. Nah, disinilah caranya saya akan terangkan yang sejelas-jelasnya. Video kemarin saya mengajarkan tentang mengaktifkan tenaga dalam. Nah, bila mana tenaga dalam sudah aktif, bagaimanakah caranya untuk menggunakannya? Cara menggunakannya, yang pertama, bila mana orang sakit, misalnya sakit kepala maupun wajar atau tidak wajar, itu sama saja. Artinya sama saja itu bukan penyakitnya sama. Karena migrain, biasa lambung, biasa ataukah permainan orang, ataukah yang dikatakan penyakit yang tidak wajar, entah kesambet. Artinya sama saja itu cara mengobatinya. Apabila di kepala, caranya kita pegang kepalanya orang sakit dengan telunjuk yang tengah. Kita tempelkan di atas ini, artinya di atas hidung, lurus dengan hidung. Kemudian kita tempelkan ibu jari kita di embun-embunnya ini. Kemudian si tangan kiri ya, kita pakai kiri. Boleh kanan, boleh kiri. Nah, kalau bagus lebih bagus kanan kan. Kemudian tempelkan begini. Nah, kemudian si tangan kiri tempelkan di lurusan punggung, di punggungnya, jangan di pundaknya, di punggungnya. Kemudian tegakkan badannya sambil tangan seperti ini, jari seperti ini. Kemudian tarik napas sebagaimana tahan di perut. Kemudian baca 3 kali di dalam hati, alif lam lam ha.
kita menyebut haknya itu, tegangkan perut kita, kemudian sambil menariknya seperti ini, kemudian satukan seperti ini. Nah, kemudian baca bis. Pas nariknya begini, lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mengucapkan bis, masih cabutnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pukulkan di lantai dengan mengucap Allah. Nah, sebanyak 3 kali. Caranya, kalau di dada bagaimana? Misalnya sesak napas, pokoknya sakitlah di area dada ini. Kalau perempuan ini yang sakit, suruh dia untuk menempelkan kedua tangannya di dadanya ini. Karena kenapa? Karena kan perempuan buah holdinya kan ada di situ, yaitu sarana terlarang. Jadi ditempelkan tangannya seperti ini. Kemudian kita tempelkan tangan kita sebelah kanan di atas tangannya itu. Kemudian tangan kanan menempel di atas tangannya perempuan itu, dan tangan kiri tempelkan di belakang. Kemudian sama, tarik napas, tahan di perut, jangan dikencangkan. Kemudian baca alif lam ha sebanyak 3 kali, dan ketiga kali mengucapkan alif lam ha, pas di haknya itu kemudian cabut, kemudian pukulkan di tembok, keluarkan napas, mengucap Allah sebanyak 3 kali. Nah, itu bisa dilakukan kita tiupkan di air putih ataupun makanan. Kalau memang si penderita penyakit tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa kita pegang, kita bisa baca di air, tarik napas, sebut dan baca alif lam ha 3 kali. Pas haknya keluarkan Allahu Akbar, tiup di air, baca sebanyak 3 kali dan tiup 3 kali di air. Kemudian jangan diminum, sapukan dari muka sampai di dada, dan tangan kanan ke bawah, tangan kiri juga ke bawah, 3 kali. Nah, semoga pada kesempatan hari ini apa yang sudah saya jelaskan semoga bermanfaat, dan siapapun yang ingin mengamalkannya silahkan, karena sebagaimana semua guru yang telah meridhoi dan mengikhlaskan ilmunya diberikan kepada saya, dia pula telah mengikhlaskan dan meridhokan apabila beliau meninggal saya bisa memberikan atau memuridkan kepada orang lain. Karena beliau sudah meninggal, sebagaimana janji saya akan tepati.
Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.